Nurjana Aulia dari kelas ter-5, kelas PAI 2D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SHG MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan silabus. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengembangan silabus, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan silabus. Jadi, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Adapun manfaat silabus antara lain, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian yang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sistem penilaian selalu mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Pada umumnya, silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang ketiga, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. Yang keempat, urutan topik-topik yang akan diajarkan. Yang kelima, aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pengajaran. Dan yang terakhir, berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus, yang pertama yaitu penulisan identitas mata pelajaran. Pada bagian identitas mata pelajaran perlu dituliskan dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasah, kelas, dan semester. Dengan informasi tersebut, guru akan mendapatkan penjelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik siswa yang akan diberi pelajaran. Yang kedua, penentuan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Standar kompetensi mata pelajaran juga merupakan fokus dari penilaian, sehingga proses pembuahan kurikulum adalah fokus dari penilaian. Merupakan kurikulum yang lebih banyak berisi tentang dokumen pengetahuan, keterampilan, dan sikap daripada bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa siswa yang akan belajar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan awal. Yang ketiga, penentuan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Yang keempat, penentuan materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Karena standar materi pokok telah ditetapkan secara nasional, maka materi pokok tinggal disalin dari buku standar kompetensi mata pelajaran, sementara tugas para pengembangan silabus adalah memberikan jabaran atau materi pokok tersebut ke dalam uraian materi pokok atau biasa disebut materi pembelajaran untuk memudahkan guru sekaligus memberikan arahan serta cakupan materi pembelajarannya. Yang kelima, penentuan pengalaman belajar siswa. Pengalaman kegiatan belajar di sini menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai penguasaan standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Berbagai alternatif pengalaman dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi serta materi yang dipelajari. Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan materi pelajaran.
Berbagai alternatif pengalaman belajar dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi serta materi yang dipelajari. Yang keenam, penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kata capaian hasil pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Indikator pencapaian hasil belajar dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Tanda-tanda itu lebih spesifik dan lebih dapat diamati dalam diri peserta didik. Jika serangkaian indikator hasil belajar sudah nampak pada diri peserta didik, maka target kompetensi dasar tersebut sudah tercapai. Yang ketujuh, penjabaran indikator ke dalam instrumen penilaian. Indikator dijabarkan lebih lanjut ke dalam instrumen penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Setiap indikator dapat dikembangkan menjadi 3 instrumen penilaian yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang kedelapan, penentuan alokasi waktu. Waktu di sini adalah perkiraan berapa lama siswa mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan lamanya siswa mengerjakan tugas di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari kelak. Alokasi waktu perlu diperhatikan pada tahap pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran. Hal ini untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang diperlukan. Dalam menentukan alokasi waktu, prinsip yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, ruang lingkup atau cakupan materi, frekuensi penggunaan materi baik untuk belajar maupun di lapangan, serta tingkat pentingnya materi yang dipelajari. Semakin sukar dalam mempelajari atau mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan materi dan semakin penting, maka perlu diberi alokasi waktu yang lebih banyak. Adapun yang ke-9, penentuan sumber atau bahan ajar. Sumber bahan adalah rujukan, referensi, atau literatur yang digunakan, baik untuk menyusun silabus maupun buku yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Sumber bahan ini diperlukan agar dalam menyusun silabus terhindar dari kesalahan konsep. Di samping itu pula, dengan mencantumkan sumber bacaan, kita akan terhindar dari perbuatan meniru atau menjiplak karya orang lain. Adapun yang terakhir, silabus dan kisi-kisi penilaian. Silabus dan sistem penilaian disusun berdasarkan prinsip yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka silabus dan sistem penilaian mata pelajaran harus disusun sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah, sehingga benar-benar menjadi pedoman guru dalam mengembangkan pembelajaran dan pengorganisasian seluruh komponen yang dapat mengubah perilaku peserta didik. Silabus dan sistem penilaian berfungsi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, melakukan perbaikan, memotivasi guru agar mengajar lebih baik, dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi adalah valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambung, menyeluruh, dan bermakna. Baik, demikianlah penjelasan mengenai pengembangan silabus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.